Rekomendasi sandal buat lebaran part 3. Halo guys, di sini kenapa kita harus bagi sampai part 3? Karena sandalnya banyak banget, pengalamannya udah. Kalau durasinya terlalu panjang, kalian nggak bakal nonton. Udah itu aja sebenarnya sih ya. Dan kalau kemarin kita udah bagi ya, yang lebih ke outdoor style, kemudian yang murah-murah juga udah kita masukin di part 2. Kali ini, gua bebas buat masukin apa aja, yang penting di atas 300.000. Gas kita masukin rekomendasinya. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa disclaimer dulu. Yang pertama, ini adalah hasil percobaan kita meneliti banyak sekali sandal di market ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu. Meskipun mungkin kami bukan yang paling reliable, tapi seenggaknya gue akan kasih reasoning yang masuk akal kenapa gue berani rekomend sandal-sandal yang ada di list ini. Nah, pertama mungkin sebagai pembukaan, gue pengen sebut honorable mention dulu dong. Apalagi kalau bukan Kompas. Kompas ternyata bikin sandal slide guys, dan jujur dari segi looknya gue doyan banget. Tapi kenapa gue nggak masukin ke rekomendasi ini? Karena alasan logisnya satu, gue belum pegang barangnya. Jadi gimana gue bisa rekomend barang yang gue bahkan nggak tahu itu kayak gimana realitanya. Tapi gue pengen kasih shoutout aja buat Kompas. Kali ini kreativitasnya gokil ya, jempolan. Ya meskipun kalian mungkin akan komen, sandal kayak gitu doang, biasa aja. Ya memang bener sih, tapi estetikanya jujur ini nyampe ya dari yang dibikin sama Kompas. Oke, lanjut rekomendasinya. Dari yang paling murah dulu aja kali ya. Yang paling murah di list ini gue rasa adanya di sini nih ya, dari Piop. Nah, Piop ini sebenarnya ada 3 rekomendasi gue. Yang ada di tangan gue ini adalah Injak. Ini adalah sandal paling versatile. Kenapa begitu? Karena ini bisa buat jalan, bisa buat nongkrong, bahkan bisa buat lari. Udah nggak kehitung banyaknya orang-orang yang mulai lari barefoot dengan sandal Injak barefoot ini. Gue pun termasuk, dan menurut gue nih ya, pemakaian setahunan ini cukup gokil. Ya, memang gue nggak pakai tiap hari, karena kan gue harus gonta-ganti dengan sepatu lari yang lain. Tapi menurut gue nih ya, performanya udah gue bawa ke Bali, udah gue bawa ke mana-mana lah ya. Dan ini menjadi salah satu sandal yang bisa sangat diandalkan di berbagai macam situasi. Contoh, kalian pulang kampung, tapi sambil pengen lari, cuman bawaannya nggak bisa banyak. Bisa. Kalian pulang kampung, di kampung mau main air, bisa. Kalian mau sholat, bisa. Kalian mau kemana aja, itu bisa pakai sandal ini. Bahkan kalau kalian pulang kampungnya nyetir, gue sudah coba nyetir dari Bandung ke Bali pakai sandal ini dan approve. Men, jadi ini adalah sandal yang paling versatile dari seluruh list di sini. Harganya pun paling murah di harga 300-an. Tapi kalau kalian ngerasa sedikit ramah lingkungan, dari Piop itu ada artikel namanya Jelajah. Dia collab bersama seorang influencer pecinta lingkungan juga, di mana sebagian soalnya itu dibuat dari bahan daur ulang. Nah, itu aja kurang lebih bedanya si Injak dengan Jelajah ya, kalau menurut pengamatan gue. Jadi beda di value itunya aja, tapi kurang lebih dari fitting akan sama, kekuatan material kurang lebih sama ya. Tinggal kalian lebih doyan yang mana. Kalau pengen yang basic-basic aja udah cukup ya ini. Tapi kalau kalian pengen yang narasi ramah lingkungan lebih baik, ya bisa ambil Jelajah. Rekomendasi ketiga gue dari Piop adalah Jejak All Terrain ya. Kenapa? Karena ini adalah sandal yang akhirnya bisa kalian pakai main ke alam lebih serius. Karena ada lugnya di bawah yang bisa mencekram dengan lebih baik. Itu adalah alternatif lebih seriusnya kalau kalian bakal trail run, kalian bakal ke alam gitu ya. Karena menurut gue dengan anatomi si Jejak All Terrain ini, kalian lebih bisa nyampe lagi nih untuk berbagai macam permukaan. Tapi of course, harganya jadi lebih mahal. Nah, sekarang terserah kalian. Kebutuhannya gimana? Untuk urban aja kah? Untuk jalanan biasa aja? Ini udah cukup. Semua sandal Piop ini approve by gue, manapun yang kalian ambil, itu bakal jadi pilihan yang excellent banget, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Next, rekomend berikutnya dari Porti. Lu gak nyangka kan gue bakal rekomend Porti? Ini gue seriusan rekomend Porti ya. Sandal Porti rekomend gue yang paling ultimate itu Kyoto. Kenapa? Karena dari pengetesan gue selama setahun, lebaran kemarin gue pakai Kyoto, lebaran tahun ini rencananya juga bakal pakai Kyoto karena setahun dia masih cukup durable, dan ternyata memang dia ada fase break-in yang setelah 3 bulan itu akan jauh lebih enak ke kaki ketimbang 3 bulan pertamanya ya. Dan kalau kalian cari benefit Birkenstock, menurut pengamatan gue ya 80%-an lah kalian bisa dapat di Porti Kyoto itu dengan look yang mirip, feel yang mirip, terutama setelah beberapa waktu. Menurut gue itu adalah good deal banget sih. Apalagi harga Birken, maksud gue Porti Kyoto itu nggak sampai setengahnya dari Birkenstock aslinya. Kenapa gue rekomen Porti? Karena dia sudah terkenal banget sebagai brand yang bikin tanda kutip ya dupe-nya dari brand terkenal, tapi kualitasnya tetap dijaga, nggak jadi murahan atau malu-maluin. Itu adalah alasan gue rekomen Porti Kyoto sebagai alternatif Birkenstock. Lanjut, rekomen gue selanjutnya dari Porti adalah sandal Kavana ini. Ini sandal atau sepatu ya? Ini sandal tapi
sepatu. Ya kalian tau lah, ini terinspirasi dari Hoka Hopara, to the point aja. Looknya memang cakep, tapi untuk beli Hoka Hopara yang harganya juta-jutaan, mungkin nggak semua orang bisa. Makanya gue kasih rekomen yang ini. Inilah harganya lebih masuk akal dengan ya nggak nyampe setengahnya lah ya dari brand Hoka tersebut, tapi kalian bisa dapat banyak benefitnya. Contohnya ya, ini sengaja dibolong-bolongin kayak gini untuk sirkulasi udara dan sirkulasi air keluar masuk. So far sih kita pakai basah-basahan masih aman ya. Dan untuk gripnya memang dia bukan yang terbaik teman-teman. Tapi untuk sandal atau sepatu jalan, dia kusionnya pas di tengah-tengah aja, nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras juga. Makanya gue berani rekomen. Apalagi kalau kalian pingin look yang lebih edgy dan pingin sesuatu yang beda dari sandal-sandal biasa, Porti Kavana ini bisa jadi alternatifnya. Buat kalian yang suka ke alam, kabar baiknya Porti ini sekarang identitasnya agak bergeser jadi sepatu yang fokus ke ala-ala outdoor-outdoor kayak gitu. Makanya Porti sekarang punya namanya Porti Everest yang didesain lebih serius lagi untuk ke alam. Dimana kalau Kavana ini nggak terlalu ngegrip, nah Everest itu lebih ngegrip lagi, lebih bagus lagi untuk kalian pakai di alam. So, buat kalian yang pengen look ala-ala kayak gini juga masih mirip-mirip, tapi lebih bisa dipakai di alam, rekomendasinya adalah Porti Everest ya. Ya kita tahu memang di sini Porti sekali lagi adalah alternatif dari brand ternama, tapi menurut gua itu menjadi poin plusnya, di mana sekali lagi gua ngelihat Porti itu sebagai dupe, tapi dia punya kualitas yang terjaga, tidak terlalu ngedrop jauh. Makanya gue berani rekomen 3 artikel tersebut dari Porti ya, terutama yang mau ke outdoor, Porti Everest lah rekomendasinya. Yes, lanjut ke brand lain yang dimana sebenarnya brand ini nggak ada dup-dupan, tapi banyak orang kasih rekomen salah satu artikelnya sebagai alternatif dari brand sendal merek buaya-buayaan dari luar itu. Nah, apalagi kalau bukan Porto X ya. Apa sih kelebihannya Porto X ini? Karena dia menjual sandal recovery. Bedanya apa sama sandal biasa? Sandal recovery ini kasih bantuan ke kaki kalian biar ngurangin fatigue-nya, nggak terlalu capek, dan aliran darah itu jadi lebih lancar setelah beraktivitas olahraga. Contohnya kayak lari maraton. Dengan apa? Dengan kontur di solnya ini ya. Ini memang sudah diperhitungkan sedemikian rupa, ada penelitiannya juga yang memang bisa membantu recovery kita. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau lu rekomen Porto X, artikel mana yang gue paling rekomen? Dari Porto X, seenggaknya kita udah nyobain 4 artikel ya. 3 pertama, Vernier, Alto Flip Flop, sama Jean Clogs, itu 3-tiganya sih menurut gue approve juga ya. Bahkan menurut gue Jean Clogs ini yang paling mendekati dari alternatif brand luarnya, yaitu Hoka. Ya, dimana Hoka itu terkenal kan bikin sandal-sandal recovery juga sudah sejak lama, dan banyak orang-orang yang bersumpah akan benefitnya, plus modelnya juga yang approve atau nyampe banget. Tapi teman-teman ya, menurut gue Hoka itu terlalu overpriced, dimana dari value yang dia kasih itu bisa dipenuhi sepenuhnya oleh Porto X ini teman-teman ya. Artikel Clock tadi mungkin adalah salah satu pembuktiannya, di mana kita udah pernah ngetes juga, kita perbandingkan head to head dengan Hoka, dan hasilnya nggak jauh beda, mungkin 90-95% lah kemiripannya dengan harga yang nggak nyampe sepertiganya aja. Gokil kan value-nya si Porto X ini. Tapi ada yang lebih baik lagi dari versi Clocknya itu, yaitu Porto X Gio. Kenapa gue bilang yang lebih baik padahal bentuknya mirip sama sandal Baim? Karena di sini value-nya itu nggak sekedar recovery doang teman-teman ya. Kalau kita pakai Clock aja ya, masih ada satu masalah. Dengan sandal model kayak begini, otot calf kita kerja lebih keras. Makanya biasanya gue lebih suka rekomen yang ada strap belakangnya. Nah, ini mengamankan kaki kita lebih baik sehingga posisi kakinya itu lebih aman, kerjanya nggak terlalu keras teman-teman, dan ini fungsi recovery-nya tetap berjalan secara maksimal. Makanya Porto X Gio adalah sandal recovery paling value for money dan paling gue rekomen dari semua sandal recovery yang ada. Gue nggak lagi bercanda, apalagi memang modelnya lebih approved dan lebih nyampe lagi nih di market sekarang ini. Gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah. Oke, akhirnya kita sampai ke rekomendasi ultimate kita, di mana merek ini mengkombinasikan desain dengan kenyamanan dengan sangat baik. Apalagi kalau bukan Hijack. Kalian udah lihat ada 3 spesimen Hijack di sini yang sudah kita tes dalam beberapa hari ke belakang. Nah, gue pengen kasih review singkat sambil kasih insight aja ya. Yang pertama Hijack Ellie. Ini gue sangat rekomen buat kalian yang bakal basah-basahan kayak misalnya wudhu atau ke tempat-tempat kayak sungai. Karena apa? Gripnya dia cukup bagus buat permukaan licin yang basah ataupun kering, tapi dia juga cepat kering karena bahan pylon kayak gini. Nah, satu ketakutan gue kalau nemu sandal pylon adalah biasanya terlalu empuk.
Dan ini adalah sandal pylon yang empuknya pas. Dia ada firmnya sehingga menjaga kestabilan dengan baik. Ya, ini bahkan salah satu sandal yang paling stabil di antara semua list kita, teman-teman ya. Bahkan kalau gue boleh bilang di list gue ini, selain sandal barefoot yang paling stabil adalah punyanya Hijack ini. Nah, makanya buat gue nih ya, yang punya masalah kaki, punya high mobility ankle terutama, sandal stabil ini jadi pilihan utama. Nah, kenapa sih gue rekomen padahal ini sandal pylon doang dan kesannya agak mahal? Lo harus lihat value-nya di sini gimana. Value desainnya cakep, ya. Value kualitas materialnya juga cakep. Gue ngelihat banyak orang yang pakai sandal Ellie ini sudah bertahun-tahun, dia masih bertahan dengan baik. Nah, ini satu tambahan lagi nih ya, kelebihannya. Gue suka banget idenya. Lo lihat strapnya bisa dibuka. Buat kalian yang punggung kakinya tinggi, itu bisa dilebarin kayak gini. Ya, tinggal dikencengin lagi aja, yang artinya dia akomodatif buat berbagai macam ukuran kaki. Yang ini kan jarang disediain loh. Suka banyak yang tanya sama gue, Bang, kaki gue punggungnya tinggi, Bang, kaki gue gemuk, gak masuk ke sandal-sandal yang ada. Ada sekarang nih ya, dari Hijack, makanya gue berani rekomen. So, rekomen sandal buat kalian yang kakinya gemuk atau punggung kakinya tinggi, langsung aja ke Hijack Ellie ini teman-teman ya, karena bisa dilebarin tadi itu, dan ini cukup nyaman dan stabil, terutama buat kalian yang punya high mobility ankle, atau nih yang gemuk kadang-kadang kalian kakinya juga agak miring-miring, gak stabil, ini bisa menjadi solusi sementara. Gue nggak bilang ini setara dengan sepatu stability atau tipe support, tapi at least dia lebih baik daripada banyak sandal di luaran sana. Rekomendasi selanjutnya dari Hijack yaitu Alto. Ini adalah base model mereka kali ya, yang paling best seller. Sini gue jelasin kenapa dia bisa best seller banget. Karena ini bukan sepatu sandal biasa, tapi ini adalah estetika ala-ala Jepang, dimana kalau kalian pernah main ke Jepang nih ya, kalian lihat, nikmatin siluetnya, orang-orang Jepang itu banyak yang pakai sandal kayak gini, strapnya bisa warna-warni, tapi kesannya kokoh dan nyaman dipakai jalan lama. Itu adalah value dari sandal Hijack Alto ini. Makanya kalau kalian ingat di saat boomingnya pemuda hijrah, banyak banget yang pakai sandal ini kemana-mana, karena memang senyaman itu guys untuk berjalan jauh dan berdiri cukup lama ya. Kenapa? Ini gue sedikit jelasin, karena satu anatominya di sini ya, ini mengikuti kontur kaki dengan cukup baik, bahkan tuh dikasih sedikit spring toe atau rocker sedikit ya untuk membantu langkah lebih ringan. Gak cukup sampai di situ aja, selain konturnya tadi yang cukup baik ngikutin kaki, dia kasih cushion yang pas, jadi nggak lebay, nggak terlalu marshmallowy gitu, dikombinasi dengan outsole yang keras, ini membuat sepatunya jadi lebih stabil. Nah, itulah yang bikin banyak orang ngerasa nyaman pakai Hijack Alto ini. Gue pun mengamini itu teman-teman ya, tapi selain dia nyaman, ada satu value lagi yang harus kalian tahu. Strap di belakang. Nah, strap di belakang ini gue jelasin sedikit kenapa dia spesial, karena satu, dengan adanya strap di belakang, support keseluruhan sandalnya itu jadi lebih baik. Tapi kalau kalian nggak suka, atau kalian nggak ngerasa butuh support segitu baiknya, tinggal dilepas aja. Ini bisa dilepas guys tuh. Ini bisa dilepas semuanya. Jadinya sandal slides gitu aja. Artinya kalau kita beli Hijack Alto ini, kita dapat 2-in-1. Beli satu dapat dua. Satunya sandal ada strap di belakang, satu lagi sandal slides yang modelnya cakep kekinian kayak gini. Mau dipasang atau enggak, value sandal ini adalah nyaman dipakai jalan lama. Tuh, kalian lihat sendiri nih kayak gini hasilnya. Oh ya, dua sandal tadi unisex ya, cowok bisa, cewek bisa. Tapi gue yakin akan lebih banyak ngelihat cowok yang pakai ini, dan gue juga yakin akan lebih banyak cowok dan cewek yang pakai ini. Nah, kabar baiknya Hijack itu nyediain lini khusus buat cewek, yaitu ini ya, ini adalah Flow. Kalau kalian lagi sering bukber di Bandung atau di Jakarta, gak tau kenapa guys, gue itu kalau masuk resto atau cafe gitu ya, selalu aja ketemu orang yang pakai sandal model kayak gini. Jadi sebenarnya mungkin bukan Flow ini ya, tapi ada satu lagi varian yang Hijack itu collab sama Mbak Ayla Dimitri, dimana itu juga siluetnya mirip-mirip dan cakep banget, gila nyampe ya. Kalau kalian nggak dapet yang itu, karena kan itu namanya collab ya, seasonal, nggak selalu ada. Saran gue sih larinya ke Flow ini. Karena apa? Gue menemukan dua value yang menarik dari sandal ini. Yang pertama nih ya, sebagai value desainnya, dia itu menggabungkan dua estetika, yaitu Mary Jane sekaligus dengan balet ya. Dan ini semua dieksekusi dengan baik dan manis dengan adanya strap di sini. Kok lagi-lagi strap mas? Karena dengan adanya strap di sini teman-teman ya, kalian bisa adjust di bagian belakang sini. Kalau dirasa kurang pas, ditarik, dikencengin, itu akan jadi jauh lebih pas. Dan kalau kalian pakai celananya panjang, nutup depannya, ini seolah-olah jadinya kayak sepatu. Gue acungin jempol banget sih, estetikanya keren, idenya fresh ya, tapi eksekusinya matang dan manis. Selain itu teman-teman, kalian harus tahu, ini tuh boxnya itu lebar. Kalau kalian tahu tooth play atau jari itu bisa main ya, biasanya sepatu atau sandal cewek itu banyak yang ngejepit di bagian depan, tapi nggak terjadi di sini. Dia ngelebar dulu nih.
rum di bagian bola kakinya itu cukup lebar, dan ini sengaja dipanjangin biar apa? Biar kesannya tetap ngeramping, tapi sebenarnya ada rum yang lumayan lebar buat jari-jari kaki kalian dan nggak kejepit. Nah, ini kabar baik buat kalian cewek-cewek yang udah nggak suka pakai sepatu runcing-runcing, sepatu ngejepit lagi, karena ada ini sekarang, sandal flow dari Hijack ini, itu mengakomodir kalian-kalian yang kakinya besar atau lebar, teman-teman ya. Jadi fittingnya jauh lebih nyaman. Gak cuma itu aja, buat kalian yang kakinya besar, untuk cewek-cewek sampai 42 misalnya, itu bisa diakomodir sama sandal flow dari Hijack ini. Makanya khusus kenapa gue masukin sandal flow ini jadi rekomendasi, hari ini jarang banget ada sandal cewek yang bisa nyampe size 42. Makanya gue excited banget pas nemu buat kalian nih cewek-cewek yang kakinya 42-an bisa pakai model cewek-cewek manis kayak gini di sandal flow-nya. Nah, itu dia teman-teman rekomend gue buat sandal part 3-nya. Mudah-mudahan memuaskan teman-teman. Gue sudah cover untuk barefoot, gue cover juga untuk recovery, gue cover untuk lifestyle harian, buat outdoor juga. Jadi buat semua kebutuhan gue rasa sudah bisa mencukupi. Nah, pertanyaannya, kenapa gue nggak rekomen merek-merek luar seperti Nike, Adidas, dan Hoka? Gue kasih tahu aja, sandal recovery-nya Hoka, Asics, dan lain-lain, itu semua sudah bisa kalian dapatkan benefitnya setidaknya 90-95% dari Porto X ini. Kalau kalian nanya sandal-sandal lifestyle biasa, menurut gue nih ya, itu sudah bisa di-cover oleh bikinannya Porti yang ala-ala Hoka ini. Bisa di-cover juga sama Hijack gitu ya, dan bahkan untuk outdoor-outdooran itu sudah di-cover oleh beberapa rekomendasi kita di sini atau rekomendasi kita di video-video sebelumnya. Nah, menurut gue sih ini sudah rekomendasi value for money banget teman-teman ya. Dan coba deh dipikir lagi menurut kalian ya, list termahal dari sendal di sini aja udah hampir 700 ribuan dan masih make sense nggak buat beli sendal di atas 800 bahkan di atas 1 juta hanya demi beli brandnya aja? Menurut gue udah nggak make sense lagi. Udah saatnya kita alihkan uang kita untuk ke brand-brand lokal Indonesia. Karena apa? Lu tau lah sekarang lagi krisis dan yang lagi struggling ngidupin karyawannya adalah orang-orang ini. Kenapa kita harus mikirin pusing-pusing brand-brand luar ya? Kalau kita bisa support brand Indonesia yang beneran bagus seperti yang ada di list gua di sini. Kecuali lu. Dan kalau kalian ada kebutuhan ya di brand luar, yaitu kebutuhan sepatu ya nggak apa-apa, silakan. Karena gua tahu ada teknologi di brand luar yang nggak bisa atau belum diadopsi sama brand-brand Indonesianya. Bagi-bagilah, sandalnya lokal aja. Baru untuk running topnya silakan kalian pakai luar kek atau mau pakai yang mana aja terserah. Nah, itu aja, mudah-mudahan teman-teman ini bisa menjadi referensi yang sangat bagus untuk menghabiskan THR kalian di jalan yang tepat. Jangan lupa menurut Gusker, pay later, poor later ya. Jadi sebisa mungkin bayarlah cash ya. Buat apa lebaran kalau kita habiskan dengan ngutang? Mohon maaf lahir dan batin teman-teman ini atas semua kesalahan-kesalahan kata, dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi yang seru buat kalian. Gue gak sabar ngelihat kalian mendukung brand lokal, dan kalau kalian butuh linknya, semuanya udah gue taruh di kolom di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, bantu kita mencapai 1 juta subscriber.